Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Sahib al-fadila was sa'adah, samahat syekhina al-karim Al-Hajj Hasbullah Syamsul Arifin. Aksarallahu ta'ala min amsalih. Mafta'allahu hayatah. أدخله في رعايته وحفظه وأمانه. صاحب الفضيلة والسعادة سماحة شيخنا الكريم الحاج صلاح الدين شمس العارفين رئيس كلية دار العلوم بنوانير لعلوم اللغة العربية، سماحة الرئاسة لهذه الكلية المباركة، سماحة المسؤولين لهذا المعهد الميمون، وأخص بالذكر والتقدير والتعظيم أمين الصندوق لهذا المعهد المبارك الأستاذ بيضاوي، جميع الحاضرين رحمة الله عليكم وأسعدكم الله تبارك وتعالى في هذه المناسبة وفي هذه الفرصة الغراء البهيجة. يسرني أن أتقدم لديكم جميعا كلاما مهما، كلاما يصلح للالتفات النظر إليه، الذي يتعلق بمستقبلنا ومستقبل جامعتنا هذه، بعنوان دور الجامعة الإسلامية أو المعهدية في عصر الاضطراب، حيث إني في هذه المناسبة أقوم كالمتحدث الأول، والمتحدث الثاني الذي يأتي بعدي هو الأستاذ الدكتور سويتنو الماجستير، وهو مدير لقسم الجامعة الإسلامية للوزارة الشؤون الدينية إندونيسيا. ونرجو لكم في التحدث بعدي الاهتمام الأكثر، لأنه هو متأهل متفنن في مجاله هذا. وأنا في هذه المناسبة أريد أن أتحدث معكم على هذا العنوان العام من حيث أو من ناحية ترقية وتطوير العلوم والمعارف، لأن من إحدى الأدوار التي استطاعت الجامعة أن تملك تلك الأدوار في هذا العصر هو دور من ناحية العلوم والمعارف. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini kita bersama-sama oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat sehat dan sempat, yang merupakan nikmat yang banyak dilupakan oleh manusia, sebagaimana dalam sebuah makalah disampaikan, nikmatani azimatan nasiyahuma katsirun minan nas as-sihhatu war-rahah. Maka sangat kita panjatkan puji-puji syukur kehadirat Allah atas hadhihi ni'mah al-kabirah wa hadhihi ni'mah al-'azimah. Salawat serta salam marilah kita haturkan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta atana al-yaqin. Pada siang hari ini, di hari yang berbahagia, kita akan memulai masa depan Anda khususnya para mahasiswa baru, berganti status menjadi mahasiswa yang sebelumnya siswa, dan hanya Anda yang bergelar maha, yang lain itu enggak ada. Allah wa antum. Allahu maha kuasa, maha bijaksana dan sebagainya, wa antum. Maka di balik kata itu ada
responsibility yang harus Anda junjung tinggi, mas'uliyah al-kubra. Mas'uliyah al-kubra. Karena di tangan Anda lah masa depan perguruan tinggi ini, masa depan lembaga pendidikan di sini, bahkan masa depan bangsa kita dan dunia. Ada subhanul yaumul rijalul ghad, itu kata-kata lama, klasik, tapi memang nyata. Oleh sebab itu dulu Presiden Soekarno mengatakan bahwa berilah aku 10 pemuda, niscaya aku akan guncangkan gunung, kata beliau. Karena di tangan pemuda inilah terhimpun banyak hal yang akan membuat masa depan bisa berubah, baik ke arah yang baik ataupun ke arah yang tidak baik. Oleh sebab itu Anda sekarang memulai lembaran-lembaran baru saudara-saudara sebagai mahasiswa dengan mengikuti stadium general al-muhadharah al-ammah, yang pada saat ini kita angkat tema yang sangat penting kami kira, terutama kaitannya dengan kondisi yang dan situasi zaman alladzi na'ishu fihi. Kita kasih angkat tema pada kesempatan kali ini yaitu taqwiyatu dawil jami'ah al-islamiyah awil ma'hariyah fi asal ittirab, yaitu menguatkan peran perguruan tinggi di era disrupsi. Pada pembukaan ATA kemarin saya sempat singgung mengapa kita pilih disrupsi, mengapa tidak pandemi atau 4.0 yang sering kita dengar. Karena disrupsi itu adalah zaman yang akan selalu kita hadapi. Jadi waktu, situasi, kondisi yang akan terus-menerus menghampiri kita. Selama hayat masih dikandung badan, era ini akan terus menyertai kita. Karena disrupsi itu artinya adalah perubahan. Zamanut taghayyur wa tahawul. Zamanut tahawul wa taghayyur. Kullu syai'in yataghayyar. Bahkan perubahan itu sangat menentukan, atau salah satu faktor yang sangat menentukan tentang perubahan hukum. Ada kaidah dalam fikih yang kita sering dengar berbunyi al-ahkamu yataghayyaru bil ahwal wal azman wal amkinah. Oleh sebab itu responsif kita terhadap setiap era, setiap waktu dan setiap masa, kemampuan kita dalam merespon, kemampuan kita dalam berinteraksi li asrin min al-usul wa li zamanin min al-azminah, ini harus kita tingkatkan. Apalagi era sekarang ini, saudara-saudara sekalian, adalah era yang mungkin oleh generasi-generasi sebelumnya tidak pernah dibayangkan, di mana sekarang orang bisa berkomunikasi jarak jauh, berinteraksi jarak jauh, bahkan belajar jarak jauh. Tidak dibayangkan ulama-ulama kita dulu mungkin bahwa belajar ilmu dulu kan talaqi, ja'a ila syaikhin ila syaikhin ila syaikhin. Bahkan al-Imam al-Baghdadi itu beliau menulis buku Ar-Rihla fi Talabil Ilm. Ar-Rihla fi Talabil Ilm. Jadi menempuh perjalanan dalam mencari ilmu, pengembaraan dalam mencari ilmu. Sekarang orang sudah tidak mengembara lagi secara fisik, ya, secara fisik. Maksudnya pengembaraan fisik, pengembaraan yang menempuh jalan berkilo-kilo, bermil-mil. Tapi sekarang mungkin ar-rihlah yang dulu dimaksudkan oleh Al-Baghdadi itu tetap aja harus ada. Tapi rihlahnya bukan ar-rihlah bil rijl, ar-rihlah bil masyi, lakin ar-rihlah bil fikri. Ar-rihlah al-fikriyah dan rihlah al-jasadiyah. Itu zaman sekarang. Saya akan berbicara lebih khusus dalam kaitannya dengan pengembangan keilmuan di perguruan tinggi, sehingga bagaimana kita bisa merespon zaman ini, kita bisa berinteraksi dengan zaman ini, dan kita bisa nantahi binajah
min hadhihi al-azminah, nanti akan disampaikan berikutnya oleh keynote speaker kedua, al-mutahaddits tsani, wa huwa al-ustadz Dr. Suyitno, Profesor Dr. Suyitno, Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, yang akan berbicara di tema yang lain yang lebih khusus sesuai kebakaran beliau. Mengapa penting kita memulai dengan ilmu? Karena ulama-una alladzina qultu qawlah, yang saya kutip ungkapannya, salah satunya minhum Abu Hamid Al-Ghazali Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad itu, di kitab yang sangat familiar dan populer kita kaji di pesantren namanya Bidayatul Hidayah, beliau di awal-awal itu mengutip ungkapan tentang ilmu. Beliau kutip riwayat yang berbunyi, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Bahkan di kitab Ihya Ulumuddin yang dianggap sebagai kitab paling fenomenal dalam upaya perubahan, ya, jadi revolusi mental lah kira-kira begitu, sehingga karena upaya inilah kemudian lahir generasi-generasi hebat seperti Salahuddin Al-Ayyubi, Nuruddin Zanki itu. Al-Ghazali nggak pernah ikut perang salib, beliau nggak pernah menjadi mujahid secara fisik, tapi beliau berhasil menggerakkan, memotivasi lahirnya mujahidin. Nah itu, maka pendidikan itu adalah lembaga atau wadah yang paling tepat untuk revolusi. Kalau revolusi yang kita dengar itu kan akan melahirkan chaos, akan melahirkan banyak korban. Tapi pendidikan tidak akan melahirkan itu. Pendidikan akan mengantarkan orang melakukan perubahan secara fundamental dengan cara-cara yang elegan lah kira-kira begitu. Al-Ghazali kembali kepada beliau memulai kitab-kitab beliau dengan ilmu. Al-ilmu awalan, summa al-ilmu thaniyan, summa al-ilmu thalithan. Lianna al-ilma nurun wal jahlu dhulamun. Kira-kira begitu. Limadha nata'allam? Lianna nuridu an nakuna aliman wal ilmu nurun wal jahlu dhulamun. Kama qala al-imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in an su'i hifdhi fa arshadani ila tarkil ma'asi lianna al-ilma nurun min ilahi wa nurullahi la yuhda li'asin. Jadi untuk kita bisa menapaki jalan di dunia, kita harus berilmu. Nah, mahasiswa ini ilmunya tingkat tinggi. Fil martabatil a'la, al-ulya min al-ulum wal ma'arif. Karena dia maha. Maka ilmu Anda harusnya ilmu yang ba'da at-talibil 'adi. Ilmu yang akan Anda pelajari di perguruan tinggi adalah ilmu-ilmu yang lebih mandiri nanti, yang pengembangannya akan dilakukan lebih banyak oleh Anda sendiri. Para asatidzah fil fusul wal qa'ad innama yu'tikum at-tasawurat. Beliau akan memberikan Anda pandangan-pandangan global, pandangan-pandangan mujmal tentang sesuatu yang akan Anda tadrusun fil fusul. Tapi nanti at-tafsil wa madza at-taqsim min hadhihi al-mawad, itu nanti Anda yang akan lakukan. Mengapa? Karena salah satu sifat dari mahasiswa itu adalah kemandirian, itu mandiri dalam belajar. Saudara-saudara sekalian, Anda ini disebut sebagai mahasiswa santri, at-talib al-jami'i wa talibul ma'hadi. Saya sudah sampaikan kepada Anda pada pertemuan yang lalu sepintas bahwa mahasiswa santri itu punya mumayyizat, punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh mahasiswa yang bukan santri. Sebab mahasiswa santri itu dia pergerakannya dibangun berdasarkan dua hal. Pertama adalah al-ansor awul janib al-ma'hadi, yaitu sisi kesantrian, dan sisi yang kedua sisi kemahasiswaan. Ini jarang sekali dimiliki di luar sana oleh mereka-mereka yang tidak santri.
sisi kesantrian itu akan mengantarkan kita untuk bisa mengontrol segala sesuatu yang kita lakukan berdasarkan prinsip-prinsip santri, yang mana prinsip santri itu adalah al-akhlaq, awil adab, at-ta'dib, al-akhlaq. Slogan klasik kita berbunyi, kesopanan lebih tinggi nilainya daripada kecerdasan. Sebab orang cerdas itu kalau nggak sopan, kalau nggak dibangun berdasarkan nilai-nilai kesantrian, bukan membawa manfaat, tapi membawa bahaya yang besar. Orang pintar menghitung itu kalau tidak dikontrol dengan akhlak, karakter al-muslim yang baik, maka dia akan pintar juga mencuri dan lain sebagainya. Maka akhlak itu menjadi basic dari pengembangan keilmuan saudara-saudara sebagai mahasiswa. Karena ilmu yang tidak dibangun berdasarkan nilai-nilai keagamaan, akhlak yang mulia, adab yang luhur, itu hanya akan melahirkan bahaya yang tidak diinginkan oleh semua. Oleh sebab itu di sini nanti Anda akan belajar tentang itu. Kita rumuskan dalam beberapa al-kalimat alladhi ana qultu lakum fil al-usbu' al-madhi atau fi hadha qabla hadha al-liqa, ta'addabu qabla an tata'allamu wa ta'allamu qabla an tatakallamu. Jadi al-adab qabla ta'allum wa ta'allum qabla takallum. Sekarang itu kan banyak kerusakan saudara-saudara karena banyak orang yang berbicara tanpa ilmu. Sehingga semuanya bicara tidak sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya, akhirnya kemana-mana itu. Kemana-mana. Membingungkan, membuat orang bingung. Mana yang benar, mana yang salah akhirnya. Maka kita terangkan di sini begitu. Jadi al-adab qabla ta'allum wa ta'allum qabla takallum. Kalau Anda sudah berilmu, ilmu yang didasarkan oleh adab itu, maka Anda dipersilahkan untuk berbicara apapun. Berbicara apapun dipersilahkan. Yajuzu alaikum an tatakallam li'annakum yastahiquna fi dzalik. Salah satunya boleh Anda sampaikan pendapat, Anda sampaikan pertimbangan-pertimbangan, bahkan kritik sekalipun. Karena dalam tradisi kita kritik itu kan kalau mahasiswa ini kental dengan salah satu sifat mahasiswa katanya kritis ya. Itu juga yang dirumuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka merespon perkembangan zaman, itu katanya harus dibangun critical thinking dan al-fiqrah an-naqdiyah, pemikiran yang kritis. Kita juga akan bangun pemikiran kritis di sini, tapi pemikiran kritis yang berdasarkan akhlak dan berdasarkan ilmu. Karena kritik tanpa itu menyakitkan terdengar. Jadi hanya akan terdengar menyakitkan, hanya akan melahirkan masalah yang tidak bisa merumuskan atau memproduksi solusi apapun. Critical thinking yang akan kita bangun adalah critical thinking yang berorientasi kepada solusi, kepada perbaikan, kepada penebaran kemanfaatan. Tradisi ini sebenarnya tradisi para ulama kita. Ulama yang taqidu ba'dahum ba'dan. Kritik yang dibangun berdasarkan adab dan ilmu itu. Lidzalik yaqul Imam Daril Hijrah, Imamuna Malik bin Anas radhiyallahu anhu, beliau ketika beliau mengajar di Masjidil Haram, yukarrir hadzal qaul. Beliau ulang-ulang ini ungkapannya. Kata beliau, kulluna raddun wa mardudun illa sahib hadzal qabr. Kulluna raddun wa mardudun illa sahib hadzal qabr. Bahwa setiap kita boleh mengkritik dan dikritik kecuali yang punya kuburan ini, yaitu Sayyiduna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah kerangka atau sisi bagaimana kita mengembangkan budaya keilmuan di Setiba. Untuk membangun itu saudara, atau untuk mencapai itu semua, maka pertama yang harus kita lakukan yaitu membaca al-qira'ah bi awsa'i ma'ani.
al-qira'ah bikulli ma yata'allaqu ilaih. Jadi pertama kita harus membudayakan membaca. Karena wahyu yang pertama turun itu Iqra. Makanya dalam waktu yang sangat singkat Nabi Muhammad, kata orientalis itu, bisa merubah Arab yang tandus menjadi Mesir yang meledak-ledak. Arab salah satu kawasan yang tidak pernah dijajah oleh Romawi, oleh Persia, itu adalah Arab, Hijaz. Mengapa? Karena tandus di situ. Fi wadin ghairi dzar'in, oleh Al-Qur'an disebutkan begitu. Ngapain mau jajah ke daerah yang tandus? Tapi oleh Nabi Muhammad SAW, Arab yang tandus itu diubah menjadi bisu yang meledak-ledak katanya, dan ledakannya bisa terdengar ke seluruh dunia dan akhirnya sampai ke kita di Indonesia ini. Dengan apa? Dengan qiraah itu. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu kan nggak ada maf'ulnya. Karena nggak ada maf'ulnya, maka yang memilih kita. Yang memilih al-qari, falladzi yu'ayyin aw yakhtar al-maf'ul li hadhihi al-qira'ah huwa al-qari. Al-qira'ah ma yunasibuna. Jadi bacaan yang akan kita tentukan adalah ya sesuai dengan keinginan qari. Boleh baca apa saja. Tapi ingat kata ayat berikutnya itu, membaca itu Iqra bismi rabbikal akram. Iqra bismi rabbikal akram. Jadi membaca itu harus didasarkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bismi rabbik. Al-qiraah walaupun maf'ulnya enggak ada dan ditentukan oleh kita, tapi basicnya harus tetap Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak begitu, itu tadi al-qiraah hanya akan membuat kita semakin bingung saja. Akan semakin membuat kita tidak tahu arah. Akan semakin kita menjauh dari tujuan yang sesungguhnya, yaitu menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu dari tanda-tanda ilmu yang bermanfaat itu adalah yuqarribuna ilallahi tabaraka wa ta'ala, kata Ibnu Athaillah Sakandari itu, min alamati al-ilmin nafi, itu adalah semakin dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdadhu minallahi illa wa'da. Berikutnya setelah budaya ini yang sangat sedikit ya, yang sangat minim di kita. Ini PR kita yang luar biasa harus kita selesaikan dan secepatnya harus begitu. Bagaimana kita bisa membudayakan qiraah ini? Sebab kalau qiraah enggak kita lakukan, yang lain enggak bisa. Yang lain enggak bisa. Kita kadang saudara-saudara sering mengkritik orang-orang liberal misalnya. Kita mengkritik orang-orang yang berpaham berbeda dengan kita. Tapi budaya membaca mereka luar biasa. Sementara kita yang mengkritik mereka, makanya seorang pemikir namanya Samsudin Arif, dia tulis buku judulnya Orientalisme dan Diabolisme Pemikiran. Di situ disampaikan oleh dia dialog dengan orang, ditanya, mengapa Anda belajar belajar pemikiran Barat? Mengapa Anda belajar bahasa Inggris, bahasa Yunani dan lain sebagainya? Pak Samsudin bilang begini, karena orang Barat itu orientalis yang setiap hari itu mengungkit kita, mencari peluang dan celah untuk menyerang dan bahkan menghancurkan kita. Mereka itu bilang begini katanya, I know what you know, but you don't know what I know. I know what you know, but you don't know what I know. Araftu ma araftum wa antum la ta'rifuna ma arafna. Araftu ma araftum, arafna ma araftum. I know what you know. Araftu ma alimtum ma araftum wa antum la ta'rifuna ma arafna. Mengapa? Karena kita tidak membaca. Karena kita jarang membaca. Sehingga kata Al-Ghazali itu untuk bisa tepat sasaran dalam merumuskan tujuan dan bahkan untuk tepat sasaran menghalau serangan musuh, maka kita harus paham medan.
Fa innal wuqufa, kata beliau Al-Ghazali dalam kitab Mizarul Amal, dia sebutkan fa innal wuqufa ala hadzal madahib qabla al-ihatati bimadarikiha muhalun bal huwa ramyun fil imayati wad dalal. Tanggung jawab Anda sangat besar, saudara-saudara sekalian. Tanggung jawab masyarakat sangat menanti kehadiran mahasiswa-mahasiswa yang seperti dulu sebenarnya, yang punya ghirah qawiyah wal al-jihad asyadid, dan juga kepedulian yang luar biasa karena mereka bernaung di bawah naungan agama. Itu kata Al-Ghazali, kalau kita mau merumuskan tujuan, menapaki jalan, dan terjun ke masyarakat untuk membuang duri-duri yang ditebarkan oleh para musuh, maka kita harus bisa menguasai medan. Dan salah satu cara untuk menguasai medan itu al-qiraah summa al-qiraah. Baru kemudian kita bisa membudayakan yang selanjutnya, yaitu budaya literasi, budaya menulis. Al-kitab bidunil qiraah kaifa tatim antum taktub ma qara'tum. Kalau enggak baca bagaimana bisa nulis? Oleh sebab itu kita harus tradisikan yang kedua setelah selesai baca ini, yaitu al-kitabah. Semua ulama kita itu hampir semuanya menulis. Nah, lahum uluf minal muallafat, lahum mi'at minal kutub. Dan beliau ulamauna mausu'iyun. Ulama-ulama kita itu dulu ensiklopedis. Jadi memahami banyak sekali bidang-bidang dan disiplin keilmuan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, adik-adik mahasiswa sekalian, marilah kita mulai lembaran baru kita ini dengan pertama, Anda meninggalkan yang masa lalu lah, masa lalu yang kurang baik itu, masa lalu yang kurang semangat, masa lalu yang kurang-kurang, yang lemah-lemah, itu Anda tinggalkan, karena Anda sekarang sudah memasuki lembaran baru sebagai mahasiswa yang punya mas'uliyah al-kubra untuk bisa berkhidmah al-aliyah lil mujtama', al-khidmah al-aliyah lil mujtama' wal ummah al-muslimah. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Anda bila Anda berjalan menapaki itu. Selamat datang kami sampaikan kepada Ustaz Masyudi, beliau mewakili salah satu donatur dari program beasiswa guru lanjut studi yang akan memberikan yang akan menyerahkan secara simbolis beasiswa guru lanjut studi kepada salah satu penerima. Jadi hakadha huwa nakhtu ya akhi khutwatan li naili mas'uliyah al-umniyah al-azimah. Sebagai mahasiswa Anda yang punya tanggung jawab besar yang sudah disampaikan, dengan membudayakan membaca, kemudian mentradisikan menulis, sehingga kita bisa memberikan sumbangan yang sangat besar kepada ummah. Menulis itu adalah upaya kita menjadi abadi. Kata salah satu penyair namanya Khairul Anwar, dia katakan bahwa aku ingin hidup 1000 tahun. Kalau Anda nulis, selama tulisan Anda ada, selama tulisan Anda diingat, maka Anda bukan hanya 1000 tahun, 1.000.000 tahun pun bisa hidup. Pilihannya dua sebenarnya. Kalau Anda nggak mau jadi penulis, Anda jadi orang besar yang menjadi inspirasi untuk tulisan. Nabi Muhammad itu lam yaqra wa lam yaktub, dia nggak bisa nulis, karena beliau memang Allah arahkan begitu agar menjadi dalala al-qawiyya ala nubuwwatih. Tapi Nabi Muhammad itu menjadi sumber tulisan. Makanya kalau ada yang tanya, Nabi Muhammad itu kan ummi, sedangkan salah satu dari sifat yang wajib bagi Rasul adalah al-fatanah. Apakah tidak benturan antara keummian Rasul dan kefatonahan beliau? Kan harus cerdas ini. Masa ummi, lam yaqra wa lam yaktub disebut fatanah? Kita sampaikan bahwa lam yaqra wa lam yaktub itu al-qiraa'ah wal kitabah. Ini hanya salah satu wasilah untuk menjadi alim. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, beliau menjadi sumber inspirasi untuk bacaan dan tulisan. Kalau nggak bisa jadi seperti beliau, yang menulis membangun
membangun inspirasi sendiri melalui karya Anda, melalui tulisan-tulisan Anda. Hakadha huwa bil kitabah Anda akan bisa abadi. Sebuah syair disampaikan itu berbunyi, yabqal khattu ba'da mauti sahibi wa katibul khatti tahtal ardi madfunun, katanya. Yabqal khattu ba'da mauti sahibihi wa katibul khatti tahtal ardi madfunun. Para saudara-saudara sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wa akhiran minni naqul billahi bisabil haqqi summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.